Hello everyone, welcome to our presentation. First thing first, let us introduce ourselves. My name is Via Aini as the leader, and there are Nur Azza Fitriani and Tantri Dewantari as a member. Here we're gonna present it about analysis article. We are from group 4B, and let's start it. Happy watching! Okay, this time I am Via Aini. Will present it about article analysis, and the title is Histological, Epidemiological, and Anatomical Analysis of 193 bone tumors of the scapula. The authors are Matthias, Johannes, Joseph, Andreas, Norbert, and Alexander. Jadi, jurnal ini berjudul Analisis Histologi, Epidemiologi, dan Anatomi dari 193 tumor tulang pada skapula. Dan penulisnya yaitu ada Matthias, Johannes, Joseph, Justin, Andreas, Norbert, dan Alexander. The instances are Department of Trauma, Department of Orthopedic and Trauma Surgery, Institute of Pathology, Department of Pediatric Orthopedic Surgery, Department of Orthopedic. Jadi instansi yang menerbitkan jurnal ini terdiri dari beberapa universitas di Departemen Trauma dan Departemen Ortopedik yang ada di berbagai universitas terkemuka di dunia, yaitu di Jerman. Jurnal ini diterbitkan pada Journal of Bone Oncology dengan indeks Scopus. Abstract. Background. This study aimed to determine the frequency and distribution of bone tumors of the scapula as well as the histological anatomical characteristic of this lesion in a large case series. Methods. The records of a lesion of the scapula collected from 1975 to 2018 in our bone tumor registry and Institute of Pathology were evaluated. During these 43 years, 223 cases were identified. Analysis include assessment of age, gender, size, imaging findings, tumor location, and histological according to the World Health Organization classification of bone tumors. Jadi pada abstraknya itu terdapat background penelitian ini bertujuan untuk menentukan frekuensi dan distribusi dari tumor tulang skapula dari segi histologi dan anatomi, karakteristik dengan lesi atau luka pada kasus besar. Metode yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan pengumpulan data luka skapula dari 1975 sampai 2018. Data yang dikumpulkan tentang data tumor tulang dari Institut Patologi. Jadi selama 43 tahun ada 223 kasus yang diidentifikasi. Analisis ini juga menentukan disertai dengan penilaian umur, gender, dan lokasi tumor serta histologi tumor berdasarkan WHO klasifikasi. Result. Bone tumor of the scapula were found in 193 cases. Mean patient age was 38.4 years. Most of the lesions were of cartilage origin, 47%, 59 bone tumors were benign, 30.6%, 29 were intermediate, 15%, and 105 were malignant, 54.4%. The most commonly found bone tumor was osteochondroma, 23.3%, followed by chondrosarcoma, 17.6%,
bone metastasis 16.6%, Ewing sarcoma 8.8%, and osteosarcoma 7.8%. The percentage for malignant bone tumors increased with increased age. One patient more than 50 years of age, 91% had malignant lesion of the scapula. Jadi dari results di abstrak ini kita dapat temukan bahwa tumor tulang skapula itu ditemukan di 193 kasus. Rata-rata pasien itu berumur 38,4 tahun. Kebanyakan sebagian besar lesi ini ada di tulang rawan sebesar 47%. 59 tumor itu jinak, 29-nya intermediate atau sedang, dan 105-nya itu ganas. The most commonly found bone tumor was osteochondroma. Jadi kebanyakan tumor tulang ini ditemukan di osteochondroma. Terus diikuti dengan chondrosarcoma, bone metastasis, Ewing sarcoma, dan osteosarcoma. Nah, persentase pasien berumur di atas 50 tahun itu 91%-nya memiliki lesion of scapula malignan. Dia memiliki tumor tulang yang ganas. Jadi jika umur pasien itu di atas 50 tahun, dia itu memiliki 91% kemungkinan bahwa tumor tulangnya ganas. Kemudian di conclusion, evaluation of 193 bone tumors of the scapula revealed a high incidence of malignancy in this series. While increased patient age was identified as a potential risk factor for the development of malignant lesion of the scapula. These findings highlight the importance of early diagnosis and treatment of the suspicious lesions of the scapula to improve the patient outcome. Jadi setelah dievaluasi 193 tumor scapula ini memiliki keganasan yang berbeda-beda. Sementara pasien yang diidentifikasi berdasarkan umurnya memiliki resiko faktor pengembangan tumor ganas dari luka scapula ini. Inilah mengapa pentingnya diagnosis dan tindakan penanganan luka ini dapat berguna sehingga bisa meningkatkan keberhasilan kesembuhan pasien. Jadi tumor tulang scapula ini harusnya bisa dideteksi lebih dini untuk mencegah tumor tersebut bertambah ganas. Jadi inilah pentingnya literatur ini, dia itu berfungsi sebagai referensi atau pengetahuan bahwa tumor tulang scapula itu harus segera ditemukan supaya bisa segera disembuhkan dan bisa meningkatkan keberhasilan kesembuhan pasien. Introduction. Bone tumors of the scapula are rare, but in a large series of bone tumors including 566 patients, most of the lesions were found to originate from the femur 39.9%, the tibia 17.7%, and the humerus 11.8%, while the scapula was affected in 1.6% of cases only. Due to the rarity of these lesions, there is a paucity of published literature. Therefore, this study aims to determine the frequency and distribution of bone tumors of the scapula, as well as the histological, epidemiological, and anatomical characteristics of the lesions in a large case series. Jadi di introduction ini dijelaskan bahwa tumor tulang scapula ini langka, tapi dalam kasus besar bisa mencapai 566 pasien, dan kebanyakan luka ini ditemukan di femur atau tulang paha
39,9%, tibia 17,7%, dan humerus 11,8%. Nah, sementara tumor tulang skapula ini hanya ditemukan 1,6% kasusnya. Nah, sebab oleh kelangkaan luka ini, literatur yang diterbitkan untuk membahas tumor tulang skapula ini sangat sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan frekuensi dan distribusi dari tumor tulang skapula ditinjau dari histological, epidemiological, dan anatomical karakteristik dari lesi atau luka tulang skapula ini pada skala besar. Method that used to the article is quantitative method. The records of a lesion of the scapula collected from 1975 to 2018 in our bone tumor registry and Institute of Pathology were evaluated. Analysis included assessment of age, gender, size, imaging, findings, tumor location, and histological evaluation with the assessment of each lesion to one of the bone tumors. Nah, metode yang digunakan ini metode kuantitatif dan studi pustaka dari luka tulang skapula yang dikumpulkan dari 1975 sampai 2018 dari Institut Patologi. Jadi dia tuh mengevaluasi kasus-kasus tumor tulang skapula dari Institut Patologi. Nah, analisis ini juga menyertakan penilaian usia, gender, site, imaging findings, lokasi tumor, dan histologi evaluasi histologi dengan penilaian setiap lesi untuk tulang tumor itu sendiri. Okay, let me introduce myself. My name is Tantri Dewantari. I wanna explain about the results of this journal. Okay, this is the first results of this journal is the data of 193 patients with a bone tumor of the scapula were evaluated in this retrospective study. The mean of the patient's age was 38.4 years. And the second of these results is 58% of the patients were male and 42% were female. And then the third result is bone tumors were most often of cartilage origin in the series with a percentage of nearly 50% of all included cases. And the fourth is histological analysis revealed 22 different bone tumor types with 6 benign, 7 intermediate, and 6 malignant types. 58 bone tumors of the scapula were benign. There are 30.6%, and then the 29 were intermediate or 15%, and 105 were malignant or 54.4%. And the last is the most commonly found bone tumor was osteochondroma. There are 23.3%, followed by chondrosarcoma. There are 17.6%, and following by bone metastasis. There are 16.6%, and in the Ewing sarcoma there are 8.8%, and the osteosarcoma 8%. Okay, I wanna explain you in bahasa.
Jadi, poin yang pertama itu mengenai data dari 193 pasien dengan tumor tulang skapula sudah dievaluasi dari penelitian ini. Rata-rata umur pasien yang menderita tumor tulang skapula adalah 38,4 tahun. Kemudian yang kedua adalah 58% dari pasien adalah laki-laki dan 42% adalah perempuan. Kemudian tumor tulang ini kebanyakan ditemukan pada berasal dari tulang kartilago. Pada penelitian ini dengan presentasi mendekati 50% dari semua kasus. Kemudian poin yang keempat adalah analisis dari histologi mengungkapkan bahwa terdapat 22 perbedaan tipe tumor tulang dengan 6 yang jinak, 7 intermediate, dan 9 yang ganas. 59 dari tumor tulang skapula ini adalah jinak sekitar 30,6%, kemudian 29 yang intermediate dengan 15% persentase, dan 105 yang tipe ganas atau 54,4%. Kemudian yang selanjutnya adalah kebanyakan umumnya itu ditemukan dari tulang tumor kondroma dengan 23,3%, kemudian diikuti oleh kondrosarkoma dengan 17,6%, kemudian metastasis tulang dengan 16,6%, kemudian Ewing sarkoma dengan 8,8%, dan osteosarkoma dengan 7,8%. And then the next is the table 1 about bone tumor type categories according to the WHO classifications. We can see the most cases of the bone tumor type is cartilage tumors with 90 cases with 46.6%, and the lowest bone tumor is osteoblastic giant cell rich tumors and fibrohistiocytic tumors with 1 cases and 0.5%. Jadi yang paling tinggi dari tumor tulang itu, tipe tumor tulang itu adalah tumor kartilago dengan 90 kasus dan 46,6%. Ini berdasarkan dari tipe tumor tulang klasifikasi dari WHO. Kemudian yang paling sedikit ada osteoblastic giant cell rich tumors dan fibrohistiocytic tumors dengan 1 kasus dan 0,5%. Kemudian ada tabel 2 yaitu tentang table 2 about benign bone tumors of the scapula. The higher pathology is the osteochondroma with 45 cases, and 23.3%, and the mean age is 20.8, and the minimum age is 3.3, and maximum age is 67.0, and the male or female ratio is 3.1 and 1.0 with male or female ratio. And the lowest of these cases is fibrous dysplasia and benign fibrous histiocytoma with 1 cases. The fibrous dysplasia is about 0.5%, and mean age is 46.6, and then the benign fibrous histiocytoma is about 0.5%, and mean age, minimum age, maximum age is
77.9. The male or female ratio about this benign fibrosis dyscytoma is just female because just one cases, and fibrous dysplasia because just one cases is just male who had this pathology. And then I forgot the hemangioma. This pathology is one of the lowest cases, just one cases of this benign bone tumors. There are just female who had hemangioma because this is just one cases. The mean age of hemangioma is 6.8 mean age, and minimum age is the same, is 6.8, and maximum age is the same, is 6.8. And the next is table 3. This is the intermediate bone tumors of the scapula. We can see the most cases is eosinophilic granuloma pathology with 11 cases, and the 6.7%, the mean age is 26.1, and minimum age is 3.5, and the maximum age is 52.3, and the ratio of male or female is 1.2 or 1.0. And we can see the lowest of this pathology is chondroblastoma, osteoblastoma, giant cell tumor of bone, just one cases. The ratio is of chondroblastoma is male, osteoblastoma is male, and giant cell tumor of bone is female. We can see the mean age, minimum age, and maximum age is on the table. Jadi dari tabel 3 ini adalah tabel mengenai tumor tulang yang intermediate. Jadi ada mengenai eosinophilic granuloma patologinya dengan 11 kasus. Yang paling tinggi adalah itu eosinophilic granuloma. Kemudian yang paling rendah adalah chondroblastoma, osteoblastoma, dan tumor tulang sel yang besar dengan 1 kasus dan dengan 0,5% jika di dalam persenkan. Kemudian tentang rata-rata umur minimal dan umur maksimalnya bisa dilihat di tabel. The next is the table 4 about the malignant bone tumors of the scapula. The most of the pathology is the chondrosarcoma with 34 cases, and then the lowest pathology is malignant lymphoma under differentiated high-grade pleomorphic sarcoma, and the liposarcoma of bone, just one cases, and 0.5%. We can see the detail on this table. Jadi dari tabel 4 ini bisa dilihat bahwasannya terdapat tumor tulang yang ganas dari tumor scapula ini. Jadi yang paling banyak kasusnya adalah chondrosarcoma, kemudian yang paling terendah adalah malignant lymphoma under differentiated high-grade
pleomorphic sarcoma and liposarcoma of bone dengan satu kasus. Kemudian the next is discussion. The first point is osteochondroma and chondrosarcoma were the most common bone tumor types found in this study, both of which are cartilage tumors. And the second is these results indicate that the scapula, which is a flat bone, may be more prone to cartilage tumors as to other bone tumor types. It is reasonable to assume that this may be in part due to the fact that the scapula is formed by endochondral ossification with gradual replacement of cartilaginous tissue by bone tissue. Jadi, osteochondroma dan chondrosarcoma ini merupakan yang paling banyak tipe tumor yang ditemukan dari penelitian ini. Keduanya itu berasal dari tumor kartilago. Keduanya merupakan tumor kartilago. Nah, penelitian ini tuh mengindikasikan bahwa scapula yang merupakan tulang pipi kemungkinan itu lebih rawan untuk tumor kartilago daripada tipe tumor yang lainnya. Alasan ini tuh mengasumsikan bahwa bagian dari faktanya tulang scapula ini dibentuk dari ossifikasi endochondral dengan pergantian dari jaringan kartilago menjadi jaringan tulang. Jadi si scapula ini kan dia terbentuk dari ossifikasi endochondral dengan pergantian dari jaringan kartilago menjadi jaringan tulang yang lebih keras. Jadi kemungkinan dia lebih rawan untuk terkena tumor gitu. Makanya dia berasal dari makanya tadi tuh yang osteochondroma dan chondrosarcoma itu kebanyakan ditemukan dari penelitian ini. Yang keduanya itu merupakan tumor kartilago seperti itu. Karena kan tulang scapula ini terbentuk dari jaringan kartilago yang kemudian akan terbentuk menjadi jaringan tulang seperti itu. The next is the percentage of malignant bone tumors of the scapula increase with increasing age. The second is osteochondroma was the commonest bone tumor of the scapula with 23% of all cases, and the third is about 51% of the benign or intermediate bone tumors were osteochondromas, about 45 out of 88 cases, and the last is osteochondromas are frequently located on the anterior surface of the scapula and may lead to scapular ringing, snapping sensation, and pain. Jadi, persentase dari tumor tulang yang ganas itu bertambah seiring dengan bertambahnya umur dari penelitian di jurnal ini. Jadi semakin tinggi umur seseorang itu semakin bertambah juga, semakin rentan juga akan terkena ini. Kebanyakan orang yang umurnya lebih tua itu menderita tumor scapula ini dibandingkan orang yang berumur lebih muda, seperti pasien yang umurnya lebih tua. Kemudian poin yang kedua yaitu osteochondroma itu kebanyakan osteochondroma was commonest bone tumor of the scapula. Jadi kebanyakan osteochondroma yang ditemukan itu, jadi kebanyakan si osteochondroma ini yang merupakan tumor tulang scapula, sekitar 23% kasus. Kemudian sekitar 51% dari tumor tulang
Yang jinak atau intermediate adalah osteokondroma dengan 45 dari 88 kasus. Kemudian poin yang keempat adalah osteokondroma itu frekuensinya berlokasi di bagian depan permukaan dari tulang skapula dan memulai mengenai pembentukan sayap yang di bagian tulang skapula kita. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Azizah. My name is Nur Azizah Fitriani, and I will continue the explanation from Tantri. The percentage of malignant bone tumors of the scapula increase with increasing age. So 23 to 32% malignant bone tumors occur at the age of 0 to 39 years, then 85 to 100% occur at the age of 50 to 89. This data indicate that increased age may be a risk factor for the development of malignant bone tumor of the scapula. Jadi dalam penelitian ini persentase tumor tulang ganas scapula itu meningkat dengan bertambahnya usia. Jadi pada usia yang lebih tua itu persentase tumor ganas scapulanya lebih tinggi, yaitu dari 23 hingga 32% itu terjadi pada usia 0 hingga 39 tahun. Lalu pada usia yang lebih tua yaitu 50 hingga 89 tahun, persentasenya itu meningkat hingga 85 sampai 100%. Nah, data-data ini menunjukkan bahwa bertambahnya usia itu dapat menjadi faktor resiko untuk perkembangan tumor tulang skapula yang ganas. Then, osteochondroma was the commonest bone tumor of the scapula. 23% of all cases. About 51% of the benign or intermediate bone tumors were osteochondromas. 45 out of 88 cases. Osteochondroma is an overgrowth of cartilage and bone that happens at the end of the bone near the growth plate. Most often it affects the long bones in the leg, the pelvis, or the shoulder blade. Osteochondroma frequently located on the anterior surface of the scapula and may lead to scapular winging, snapping sensation, and pain. Scapular winging is a condition when one or both shoulder blades sticking out from the back rather than lying flat. So, osteochondroma itu adalah tumor tulang skapula yang terbanyak pada penelitian ini, yaitu 23%. Dan 51% dari tumor jinak itu adalah osteochondroma, yaitu 45 dari 88 kasus. Osteochondroma itu adalah pertumbuhan tulang rawan yang berlebih yang terjadi pada ujung tulang yang dekat dengan lempeng pertumbuhan. Nah, osteochondroma ini paling sering mempengaruhi tulang panjang di kaki, tulang panggul, atau tulang belikat. Nah, osteochondroma ini sering terletak di permukaan anterior scapula dan dapat menyebabkan scapular winging dan juga rasa nyeri. Nah, scapular winging sendiri itu adalah keadaan di mana salah satu atau kedua tulang belikat itu lebih mencuat daripada biasanya sehingga terlihat tidak rata dengan punggung. So this was a picture of osteochondroma. Picture A is shows lateral radiography of the left shoulder that has scapular winging in a 28 years old man. Then figure B is a CT scan that shows bone lesion on the anterior surface of the scapula. So the picture C is a histological picture that confirms the alleged diagnosis of osteochondroma. Then the second most common bone tumor in the study is chondrosoma. It is 17.6% of all cases.
Then chondrosoma was the most prevalent malignant tumors of the scapula, 32% of all malignant lesion. Chondrosoma is a malignant tumor that forms in cartilage cell or chondroblast and that produce cartilage matrix. Chondrosoma of the scapula is a rare entity. Most of these malignant tumors were found to originate from other bones. Jadi, chondrosoma ini adalah tumor tulang yang paling sering ditemukan kedua dalam penelitian ini, 17,6% dari semua kasus. Dan merupakan tumor ganas scapula yang paling sering ditemukan, yaitu 32%. Dan chondrosoma ini adalah suatu tumor ganas yang terbentuk dalam sel tulang rawan, yaitu chondroblast, dan yang menghasilkan matriks tulang rawan. Chondrosoma dari scapula ini jarang terjadi. Sebagian besar tumor ganas ini ditemukan berasal dari tulang lain. This is a picture of chondrosoma. Picture A is a anteroposterior left shoulder radiograph in a 32 years old woman who shows scapular calcified bone tumors. Picture B is a CT scan that shows a partially calcified tumor in the supraspinosus fossa. Then picture C is a histological image that reveals the presence of chondrosoma. Ini adalah gambar dari chondrosoma. Gambar A ini adalah radiografi anteroposterior bahu kiri pada wanita berusia 32 tahun yang menunjukkan adanya tumor tulang kalsifikasi scapula. Lalu gambar B itu adalah CT scan yang menunjukkan adanya tumor yang terkalsifikasi sebagian dalam fossa supraspinosus. Lalu gambar C ini adalah gambar histologis yang mengungkapkan adanya chondrosoma. Then scapular bone metastasis is the third most common scapular tumor in the study. Bone metastasis is a cancer that has spread from the original or primary tumor to the bone. Bone metastasis in the study was 16.6% of all cases, and they were frequently found in all patients. 60% of metastases involving the scapula occur in the 6th to 9th decade of life, and they originate most commonly from the lung. So, metastasis tulang scapula itu adalah tumor scapula terbanyak ketiga dalam penelitian ini. Metastasis tulang itu adalah kanker yang menyebar dari tumor awal ke tulang dan sering ditemukan pada pasien yang tua. 94% metastasis pada penelitian ini ditemukan pada usia 60 hingga 90 tahun dan paling umum berasal dari paru-paru. Then, the fourth most common tumor in this study is Ewing sarcoma. It is 8.8% of all cases. And the second most common primary malignant tumor of the scapula in this study. Ewing sarcoma is a malignant tumor that appears in the bone or soft tissue around the bone. 82% of Ewing sarcomas occur in the first 3 decades of life, with a peak in the second decade. Ewing sarcoma of the scapula is known to be a very rare entity. Jadi Ewing sarcoma atau sarkoma Ewing ini adalah tumor keempat yang paling umum, yaitu 8,8% dari semua kasus yang ditemukan pada penelitian ini, dan merupakan tumor ganas primer kedua yang paling umum ditemukan dari skapula dalam penelitian ini. Sarkoma Ewing atau Ewing sarkoma ini adalah tumor ganas yang muncul di tulang atau jaringan lunak di sekitar tulang. Nah, sarkoma skapula atau Ewing sarkoma ini dikenal sangat jarang terjadi. Pada penelitian ini 82% dari sarkoma Ewing terjadi di usia 20 hingga 30-an tahun. Then, osteosarcoma was the fifth most common tumor of the scapula in this study, with one age peak in the 6th decade of life. Jadi,
Osteosarcoma ini adalah tumor skapula kelima yang paling sering ditemukan dalam penelitian ini, dengan puncak usia terjadinya itu adalah pada usia 60-an tahun. 47% dari kasus osteosarcoma ini terjadi pada usia 60-an tahun. This is a picture of Ewing sarcoma. Picture A is a radiographic image of the left shoulder in a 52-year-old man, indicating permeative bone damage. Picture B is a CT scan confirms this type of destruction of the left scapula. Then picture C is a histological analysis reveal Ewing sarcoma. Jadi ini adalah gambar dari Ewing sarcoma. Gambar A ini adalah gambar radiografi lateral bahu sebelah kiri pada pria berusia 52 tahun yang mengindikasikan adanya kerusakan tulang permeatif. Lalu gambar B ini adalah CT scan yang mengkonfirmasi jenis kerusakan skapula. Lalu gambar C ini adalah analisis histologis yang mengungkapkan adanya sarkoma Ewing atau Ewing sarcoma. Then this is a picture of osteosarcoma. Picture A is a lateral radiograph of the right shoulder in a 66-year-old man. Shows a huge osteoblastic bone tumor of the scapula. Then picture B is a magnetic resonance imaging demonstrates a destructive lesion within the scapula. Then picture C is a histological analysis reveal epithelial tumor cells that resemble high-level osteosarcoma. So the last is conclusion. Evaluation of 193 bone tumors of the scapula reveal a high incidence of malignancy in this series, while increased patient age was identified as a potential risk factor for the development of a malignant lesion of the scapula. This finding highlights the importance of early diagnosis and treatment of suspicious lesion of the scapula to improve patient outcome. Jadi kesimpulannya, dari 193 tumor tulang skapula, ini mengungkapkan adanya tumor ganas yang tinggi, sementara peningkatan usia pasien itu diidentifikasi sebagai faktor resiko potensial untuk perkembangan lesi ganas skapula. Dan temuan ini menunjukkan pentingnya diagnosis dini dan pengobatan lesi skapula yang mencurigakan untuk meningkatkan hasil kesembuhan dari pasien. Okay, thank you very much for your attention. If you have any question, you can write your question in comment section. And I think that's all. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.